Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat GPB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Puntewa, pendeta jemaat yang ditempatkan di GPB Sejahtera Bandung, yang pada malam hari ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Bilangan pasal 30 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena pada malam hari ini sebelum kami istirahat, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap para jemaat Tuhan yang juga saat ini membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya dapat bersama-sama melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan sebagai orang beriman. Hamba-Mu yang pada saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati supaya hamba-Mu juga menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan taat kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengar serta melakukannya. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPB, bacaan firman Tuhan, Bilangan pasal 30 ayat 9 sampai dengan 16. Jemaat menyimak pembacaan ini, Pendeta Nova membacakannya. Adapun Nasar, seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika di rumah suaminya seorang perempuan bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengar tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku. Demikian juga setiap janji yang mengikat diri perempuan itu. Tetapi jika suaminya itu membatalkan dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janjinya, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap ikatan sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku ataupun dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi jika suaminya tidak mengatakan apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka ia menyatakan berlaku setiap nasar istrinya atau setiap ikatan janji yang menjadi utang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak mengatakan apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Namun jika ia membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada manusia sehubungan dengan seorang suami dan istrinya, serta antara seorang ayah dan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita mendengar dan juga memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPB dimanapun berada, Bilangan pasal 30 ayat 9 sampai 16 menjadi bacaan kita pada malam hari ini dengan tema perintahnya untuk perempuan. Ini juga terkait dengan kita sebagai GPB merayakan hari ulang tahun Pendidikan Kristen GPB atau ya pendek yang lahir pada tanggal 1 Juli 1981. Sahabat GPB dimanapun berada, pernahkah sahabat GPB bernasar atau bersumpah? Nah, apa perbedaan nasar dan sumpah? Nasar adalah janji
kepada Tuhan sebagai tangkapan atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Sementara sumpah adalah sebuah pernyataan yang ditegaskan dengan nama Tuhan untuk memastikan sebuah perbuatan atau tindakan kita. Contoh untuk bernasar adalah, Tuhan, saya mau berjanji, kalau Tuhan menyembuhkan saya dari sakit, maka saya berjanji untuk memberikan persembahan, persepuluhan di hadapan Tuhan dan rajin untuk beribadah. Kalau sumpah, contohnya adalah demi nama Tuhan, saya tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata fitnah dari mulut bibir kata saya. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini adalah bicara tentang sebuah aturan yang diberikan Tuhan melalui Musa terkait tentang nasar atau sumpah yang diucapkan oleh perempuan Israel pada saat itu. Ayat 9 dikatakan, jikalau seorang janda atau perempuan yang diceraikan bersumpah atau bernasar, maka itu menjadi sesuatu ikatan di hadapan Tuhan dan harus dilakukan. Sementara di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 15 dikatakan, jikalau seorang perempuan dalam hal ini statusnya sebagai seorang istri, ketika dia bernasar atau bersumpah dan sumpah atau nasarnya itu didengar oleh suaminya, namun suaminya hanya mendiamkan saja, maka berarti suaminya menyetujui apa yang pernah diucapkan oleh istrinya, baik itu nasar ataupun sumpah. Tetapi ketika juga suaminya yang mendengar nasar atau sumpah yang dinaikkan oleh istrinya dan kemudian dia bertindak membatalkannya, maka sumpah atau nasar yang diucapkan istrinya itu tidak akan mengikat lagi kepada istrinya, dan itu tidak menjadi sebuah utang, dan itu tidak menjadi sesuatu berdosa di hadapan Tuhan. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 16 disampaikan juga aturan dibuat untuk memperlihatkan dengan baik bagaimana hubungan yang baik yang terlihat antara suami dan istri, dan juga ayah dan juga anak yang ada terkait dengan anak perempuan, untuk menjaga keharmonisan hubungan baik di dalam keluarga mereka. Nah, oleh karena itu, sahabat GPD kasih oleh Tuhan, apa pesan yang kita mau dapatkan pada malam hari ini dalam firman Tuhan? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan aturan ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir kata kita itu kita harus jaga dengan baik, apalagi kata-kata itu terkait dengan nasar atau janji atau sumpah kepada Tuhan. Kalau itu tidak bisa kita jalankan dengan apa yang kita ucapkan, itu menjadi sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, Ulangan pasal 23, 21, 22, 23 pernah mengatakan, dan ada tertulis di sana, bahwa jikalau engkau bernasar, itu wajib dijalankan. Tetapi juga engkau tidak bernasar, itu juga bukan merupakan sesuatu yang berdosa. Jadi, baik itu nasar atau janji kepada Tuhan atau sumpah, itu tidak merupakan sebuah kewajiban yang harus kita katakan, ucapkan kepada Tuhan. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, dengan pesan firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita tadi pertama, jagalah perkataanmu di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan banyak orang. Begitu juga di tengah kehidupan keluarga yang ada. Jangan mengeluarkan kata-kata terkait dengan janji-janji yang ada, baik kepada Tuhan maupun juga kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, ketika melakukan sesuatu, mungkin ada sesuatu rencana yang akan kita mau kerjakan bersama, mari kita komunikasikan kepada anggota keluarga kita. Apakah itu ayah, orang sebagai orang tua kita, perwalian yang ada, ataukah itu juga kepada suami yang ada, supaya apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang kita tindakan, kita tidak melakukannya dengan sendiri, tetapi itu diketahui oleh ayah,
atau juga suami yang ada, di mana mereka diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melindungi kita semua, sehingga hubungan kekeluargaan kita tetap rukun, damai, dan harmonis. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan bersama dan kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang-orang beriman yang ada. Selamat istirahat sahabat GPB, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sahabat GPB, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhan juga mengajar kepada kami untuk menjaga kehidupan kami sendiri, baik dalam perbuatan maupun dalam kata-kata. Karena segala sesuatu yang kami lakukan harus kami pertanggungjawabkan. Kami harus komitmen kepada apa yang kami ucapkan Tuhan, apalagi di hadapan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kini ya Tuhan, kami bersama-sama juga mendoakan untuk juga di dalam night call dan morning call yang ada, setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan, Tuhan memberkati di dalam kegiatan night call dan morning call yang ada, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini semakin meluas, semakin menyentuh dan menyadarkan setiap orang akan segala tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, kasih dan keutuhan ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Kini kami akan istirahat ya Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami semuanya. Dan biarlah besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan kesehatan fisik, iman yang kuat, dan kami bekerja untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.